Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Saya atas nama Andra Nofis Parembiri dan teman saya. Nama lengkap saya Antoni Istanbul. Di sini kami akan mempresentasikan tentang prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Yang pertama, prebiotik. Definisi: ingredients pangan dapat difermentasi yang secara selektif memungkinkan terjadinya perubahan spesifik baik dalam komposisi dan atau aktivitas mikroflora yang terdapat dalam saluran pencernaan sehingga dapat memberikan efek menyehatkan pada tubuh. Merupakan bahan makanan yang tidak dapat dicerna yang menguntungkan bagi inang dengan merangsang secara selektif pertumbuhan dan atau aktivitas satu atau sejumlah jenis bakteri yang berada dalam kalon sehingga dapat meningkatkan kesehatan inangnya. Merupakan senyawa natural dalam makanan yang terdiri dari oligosakarida yang tidak dapat dicerna oleh orang yang mengkonsumsinya, namun memiliki efek baik untuk stimulasi pertumbuhan aktivitas pada mikroba usus. Fungsi prebiotik: yang pertama, menstimulir pertumbuhan satu atau sejumlah bakteri endogen yang terdapat dalam usus besar sehingga akan memodulasi komposisi ekosistem yang asli. Yang berikut, meringankan sembelit, diare atau terutama karena infeksi, mengurangi risiko osteoporosis, penyakit jantung, obesitas, dan kemungkinan diabetes mellitus tipe 2. Bagi anak, yang pertama mengurangi kolik, kedua pencernaan sehat, ketiga menjaga kesehatan usus anak, keempat mengatasi infeksi lambung, kelima mengurangi racun dalam usus, keenam prebiotik dapat menurunkan lemak pada anak, ketujuh konsumsi prebiotik dapat menjaga eksim, yang kedelapan prebiotik yang terkandung dalam usus dapat mencerna, yang kesembilan memperbaiki mood anak, yang kesepuluh anak tumbuh cerdas, yang kesebelas anak tumbuh kuat dan hebat, dan yang ke-12 daya tahan tubuh anak meningkat. Bakteri endogen yang terdapat pada usus besar manusia. Yang pertama yang menguntungkan. Yang menguntungkan Bifidobacterium, Eubacterium, Lactobacillus. Dan yang merugikan Clostridium, Shigella, dan Veillonella. Sumber prebiotik. Yang pertama, banyak bahan pangan terutama oligosakarida dan polisakarida atau termasuk serat pangan yang diklaim mempunyai aktivitas prebiotik. Yang kedua, tidak semua karbohidrat pangan atau oligosakarida dapat dan polisakarida merupakan prebiotik karena tidak semua memenuhi kriteria untuk digolongkan sebagai prebiotik. Yang ketiga, buah-buahan, sayuran, dan sereal. Beberapa contoh makanan yang mengandung prebiotik antara lain tomat, artoke, pisang, asparagus, beri, bawang putih, bawang merah, sawi putih, sayur hijau, kacang-kacangan, dan gandum. Lanjutan sumber prebiotik. Yang pertama, secara alami diperoleh dari air susu ibu atau ASI dalam membentuk oligosakarida dalam kolostrum. Yang kedua, prebiotik ini hanya tercerna kurang dari 5% di usus serta dapat mengandung pertumbuhan prebiotik Bifidobacterium. Dan yang berikut, prebiotik dapat diperoleh dari sumber tanaman seperti bawang, asparagus, pisang, cicori, arcoke, dan beberapa oligosakarida pada kedelai dan lain-lain. Kriteria yang harus dipenuhi bahan pangan sebagai prebiotik. Yang pertama, tidak terhidrolasi oleh enzim atau terserap pada saluran pencernaan bagi atas sehingga dapat mencapai kolon tanpa perubahan struktur atau diekskresikan dalam feses. Yang kedua, berperan sebagai substrat yang secara selektif dapat menstimulir pertumbuhan bakteri yang menguntungkan pada kolon atau usus besar. Yang ketiga, mengubah komposisi mikrobiota usus sehingga menguntungkan bagi kesehatan dengan menekan pertumbuhan bakteri patogen. Dan yang berikut, meningkatkan efek yang positif bagi kesehatan inang. Mekanisme kerja prebiotik.
Yang pertama, prebiotik tidak dicerna oleh enzim tetapi difermentasi oleh bakteri anaerob dalam usus besar. Yang kedua, prebiotik yang telah didefinisi dalam usus besar menghasilkan asam lemak rantai pendek atau short chain fatty acid atau SCFA dalam bentuk asetat, propionat, dan buarat dan gas lainnya. SCFA tersebut oleh tubuh dipakai sebagai sumber energi dan menstimulasi pertumbuhan sebagai bakteri terutama Lactobacillus dan Bifidobacterium. Di antara oligosakarida tersebut hanya inulin dan fruktoligosakarida atau FOS yang dapat digolongkan sebagai prebiotik. Sedangkan galaktoligosakarida dan laktulosa meskipun digolongkan sebagai prebiotik tapi masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Keuntungan mengkonsumsi prebiotik. Yang pertama, perbaikan komposisi mikroflora usus besar. Yang kedua, perbaikan fungsi lambung. Yang ketiga, peningkatan penyerapan kalsium karena fermentasi prebiotik menjadi SCFA. Yang keempat, perbaikan metabolis lipida. Yang kelima, menghambat patogen melalui mekanisme langsung atau tidak langsung dengan memblok sisi reservoir peletakan patogen pada mukosa usus dan secara tidak langsung dengan mendukung pertumbuhan prebiotik. Lanjutan dari keuntungan mengonsumsi prebiotik. Yang pertama, mencegah kanker usus. Yang kedua, menurunkan kolesterol dengan memicu pertumbuhan probiotik atau BAL yang memproduksi enzim atau pengikatan kolesterol oleh membran. Yang ketiga, meningkatkan imunitas dengan meningkatkan pertumbuhan probiotik yang berinteraksi dengan sistem imun. Prebiotik. Definisi yang pertama, ingredien pangan berupa mikroba hidup yang dapat memberikan keuntungan untuk kesehatan atau salmin. Yang kedua, suatu mikroorganisme hidup yang dikonsumsi dalam jumlah cukup sehingga bermanfaat bagi kesehatan inang atau baik itu hewan maupun manusia, atau FAO 2001. Yang ketiga, strain atau kelompok organisme yang terdapat dalam spesies yang sama dan teridentifikasi dengan baik atau well-defined strains, atau Hill C. et al. Net Review Gastroenterol Hepatol 11,506 sampai 514 2012. Yang keempat, istilah yang digunakan para mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lain atau inangnya. Beberapa contoh para makanan diet yang mengandung bakteri bermanfaat seperti bakteri asam laktat sebagai mikro yang paling umum dipakai. Efek menguntungkan probiotik terhadap kesehatan. Yang pertama, mengurangi gejala intoleransi laktosa atau laktose intoleransi. Yang kedua, meningkatkan immunoglobulin A atau IgA dalam darah. Anak-anak kecil yang diberi minuman susu fermentasi yang mengandung Lactobacillus casei strain tertentu. Yang pertama, ternyata mempunyai kandungan immunoglobulin A atau IgA lebih banyak dalam darahnya, sehingga memperpendek lamanya diare akibat infeksi rotavirus. Yang kedua, meningkatkan aktivitas granulosit dalam darah untuk fagositas imun non spesifik dengan pemberian L. Acidophilus dan Bifidum. Yang kedua, menurunkan jumlah enzim mikroba dalam feses. Yang ketiga, menurunkan
mutagenisitas fekal dan urin. Yang keempat, mencegah penyakit usus, diare, radang lambung, infeksi vagina dan urogenital. Yang kelima, meningkatkan kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit yang mudah menular. Yang keenam, mengurangi tekanan darah dan mengatur hipertensi, konsentrasi serum kolesterol. Yang ketujuh, mengurangi alergi infeksi pernapasan. Yang kedelapan, memberi ketahanan untuk kemoterapi kanker dan mengurangi kerusakan kanker kolon. Yang kesembilan, menghalangi bakteri yang secara langsung atau tidak langsung mengkonversi prokarsinogen penyebab kanker. Yang kesepuluh, mengubah motilitas koloni dan waktu perpindahannya. Simbiotik. Yang pertama, simbiotik berasal dari kata sin, berarti sinergi, dan biotik berarti hidup. Yang kedua, definisi simbiotik. Potensi yang sinergi antara probiotik dan prebiotik berada dalam suatu makanan. Yang ketiga, substansi prebiotik memiliki dampak positif bagi mikroflora khusus, terutama bakteri probiotik yang berfungsi sebagai makanan dari probiotik sehingga meningkatkan daya tahan hidup probiotik karena substrat yang spesifik telah diperoleh. Yang keempat, simbiotik merupakan istilah yang digunakan dalam penamaan dan produk makanan yang di dalamnya terdapat campuran antara probiotik dan prebiotik. Yang kelima, makanan ini menggunakan campuran prebiotik dan probiotik karena memiliki mekanisme kerja yang baik dalam meningkatkan daya tahan usus. Yang ketujuh, makanan simbiotik juga menekan pertumbuhan bakteri patogen, di mana prebiotik berkompetensi dalam pemanfaatan nutrisi, sedangkan prebiotik merangsang enzim pencernaan pankreas memproduksi zat antibakteri atau bakteriosin. Contoh bakteri probiotik yang berkesesuaian dengan prebiotiknya. Yang pertama, Bifidobacterium dengan FOS. Yang kedua, Bifidobacterium dengan GOS. Yang ketiga, Lactobacillus dengan lactitol. Perbedaan prebiotik dan simbiotik. Prebiotik makanan untuk bakteri. Prebiotik makanan untuk bakteri. Prebiotik adalah zat yang hanya dapat metabolisme oleh bakteri usus. Simbiotik, kombinasi probiotik dan prebiotik dengan komposisi seimbang. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.